Maka kita banyaklah berdoa para jamaah sekalian, mohon kepada Allah ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Atau Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Bagus juga. Bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Jangan kau matikan aku dalam keadaan tidak beriman. Jadi husnul khatimah matinya dalam beriman, su'ul khatimah matinya dalam keadaan tidak beriman. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan Tuhan dalam husnul khatimah. Jangan kita dimatikan Tuhan dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawa'ij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawa'ij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawa'ij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pembahasan kita adalah tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Kalau pada minggu lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang makna beriman kepada hari akhir, kemudian meyakini hal-hal yang terjadi yang menakjubkan, yang ada kaitannya dengan hari akhir. Ada 3 macam hikmah meyakini adanya hari akhir itu. Orang yang mempercayai dengan sepenuh hati adanya hari akhir, adanya hisab, adanya mizan, adanya pertanggungjawaban. Nah, tentu membawa banyak hikmah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Satu, mendorong berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Jadi hikmah pertama dari beriman kepada hari akhir itu adalah mendorong kita sebagai orang mukmin untuk banyak-banyak berbuat kebaikan dan berusaha seoptimal mungkin meninggalkan, menjauhi segala macam kejahatan-kejahatan. Karena itu kita mantapkanlah keyakinan kita
keimanan kita kepada hari akhir itu. Bagaimana sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa alam dunia ini akhirnya akan hancur, dan sesudah mati manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan dan menerima pembalasan dari semua amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah ini, jadi bahwa apapun yang kita lakukan semasa hidup ini, sekecil apapun kebaikan ataupun sebaliknya keburukan, kejahatan yang kita lakukan di dunia ini, pasti nanti akan kita terima balasannya, walaupun kecil, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan, apalagi besar. Itu yang kecil pun kejahatan akan menerima balasannya, apalagi besar. Jangan dikira yang kecil tu diputihkan nanti, ya. Yang besar bela yang dipertanggungjawabkan. Yang kecil aman bela, hanya ada dua aman-aman dah. Siapa yang mengajukan kebaikan di dunia ini, mithqala dzarratin khairan yarahu, pasti itu. Mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, pasti akan melihat, menerima balasan kebaikannya. Sebaliknya, siapa yang mengajukan kejahatan di dunia ini, semacam itu juga pasti akan menerima balasan keburukannya. Itu yang pertama, ya. Maka itu dengan menyadari hal demikian, maka marilah kita memperbanyak berbuat baik, memperbanyak amal soleh, dan menjauhi apapun bentuk kejahatan-kejahatan. Amal soleh itu luas garapannya. Amal soleh itu bukan hanya solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, duduk di atas sejadah, i'tikaf dalam masjid. Di luar itu banyak garapan yang namun amal soleh, asal kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Turun dari masjid, turun dari langgar, ada kawan senyum, balas senyumnya, sedekah. Tak payah dah. Jangan pula kaki yang senyum tu orang miskin, tak punya jabatan, tak usah dibalas senyumnya. Tapi kalau orang kayu yang senyum, pejabat yang senyum, apalagi cewek cantik pula, cepat tu malas senyumnya. Itu tak ada kena Allah senyumnya tu. Jadi senyum tu sedekah. Atau kita melihat musim durian, di tengah jalan tu banyak kulit-kulit durian, ya. Orang yang punya rumah dekat itu kena enaan makan durian, kulit tu lempar ke bawah. Itu orang punya rumah yang paling baik lah tu. Enak dia, sakit dia orang. Nah, kita lewat, ambil itu, buang. Nah, itu sedekah. Buat baik juga. Banyak ni kan kalau nak buat baik. Jadi jangan dikatakan, ada orang katakan buat baik tu susah, yang murah tu buat jahat tu lah. Itu salah, ya. Itu pendapat yang keliru. Semua mudah lah buat baik dengan buat jahat itu.
Jadi, ada tu kita dengar ya. Payah buat baik tu, payah buat pahala, yang murah buat dosa. Kalau saya tak, sama gampang lah tu. Nah itu tadi contoh. Ada orang senyum, kita senyum, balas senyum tu. Belum lagi pengajian kita yang lalu kita terapkan. Temu sana assalamualaikum, temu sana assalamualaikum, dak kata assalamualaikum, kawan dulu ya awak jawab lah itu. Apa dak tu. Nah, perbanyak ya kesempatan kita masih hidup ini, sisa-sisa umur yang kita berikan Tuhan kepada kita ini berapa? Allahu a'lam lah. Berapa sisa kita ni. Jangan yang muda menganggap pula aman lagi kuku, lama lagi. Berapa? Baru 30. Kau mati berapa? Umur 30, kalau mati 40, 10 tahun lagi. Enak kalau 40, kalau 32 setengah. Tak usah nunggu tua. Ya, kenapa? Nah, karena kita mantapkan keyakinan dan keimanan adanya hari akhirat dan hal-hal yang menakjubkan yang terjadi. Mulai dari mana? Kemarin itu kita mulai kejadian hari akhirat itu, mulai masuk kubur. Itu sudah mulai itu. Kedua, menimbulkan ketenangan dan ketenteraman batin. Jadi orang yang punya keyakinan kuat kepada adanya hari akhir, dia batinnya tenang, tenteram, jiwanya tenteram, batinnya tenang, tak ada gelisah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyaksikan banyak manusia berbuat jahat, berbuat curang, zalim, terlepas dari hukuman serta terbebas dari pengadilan di dunia. Banyak tu ya. Kita saksikan lah, puas bunuh orang banyak-banyak aman lah. Ini di dunia ini. Di sisi lain kita melihat orang-orang yang jujur, berbuat baik serta memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, serta kebenaran justru dihukum, dipenjara dan diperlakukan tidak adil. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, melihat ketidakadilan ini pasti akan menimbulkan kegelisahan jiwa. Sementara bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan berjuang menghilangkan ketidakadilan tersebut serta menghadapinya dengan tenang, karena yakin dan sepenuh hati bahwa kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan serta menghukum orang-orang yang berbuat zalim dan berlaku tidak adil kepadanya. Nah, itu kita punya sedang dalam kasus misalkannya perkara masalah harta, kita di pihak kebenaran tapi kita tetap tertindas, diperlakukan tidak adil misalnya. Tak usah gelisah. Di dunia kita diperlakukan tidak adil, nanti yakinlah bahawa di akhirat itulah pengadilan yang seadil-adilnya. Allah adalah ahkamul hakimin. Bagi orang yang tidak percaya adanya hari akhir atau percayanya tu tidak kuat, nah itu dia aman bela di dunia ini. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan tobat. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir itu adalah mendorong melakukan tobat. Kalau sudah merenungkan hari akhir, meyakini hari akhir, bagaimana nasib kita nanti di hari akhir besok, apa termasuk kelompok orang sa'idun, bahagia,
Apa termasuk orang yang syaqiyun? Apa termasuk kelompok suada, bahagia? Apa termasuk asqiya, orang yang saro? Itu. Jadi kita masih was-was, masih belum tahu, tidak ada jaminan kita. Oleh sebab itu, supaya kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang asqiya, orang yang celaka, nah kita persiapkanlah diri kita semasa hidup ini. Pertama tadi, banyak berbuat kebaikan. Yang berikut, kita sadari jika nanti kita rasakan bahawa sepanjang umur kita ini sudah banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan yang kita perbuat. Nah, segera kita untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segera, jangan tunggu-tunggu. Segeralah kamu bertobat kepada Allah. Jangan tunggu, lagilah umur 60 lagi bertobat. Ya, dia buanglah itu. Kalau ada firasat seperti itu, tidak usah nunggu tobat nunggu umur 60. Dah sampai 60 berfikir pula, kagilah umur 75 lah dulu. 60 itu usia pensiun. Kalau profesor ya 75, awak ada profesor. Kagilah nunggu 75. Jangan nunggu lagi. Wasari'u, ya, segeralah tobat. Habis semayang astagfirullahalazim 3 kali. 3 kali 5, 15. Semayang 5 kali, sembahyang wajib, baca astagfirullahalazim sambil tobat. Baru 15 kali 1 hari. Nabi 1 hari dah kurang dari 100 kali. Hebat kita. Nabi lah jamin masuk surganya, tidak ada dosa apa-apa, tidak kurang dari 100 kali. Jawab, tidak lebih dari 15 kali. Hebat kita. Hebat mana? Hebat kita jadi menurut kita. Tapi bengaklah kita. Nabi itu mengingatkan, kamu tu banyak dosa, jangan kurang dari 100. Ya, itu ya. Yang ketiga itu dia apa? Mendorong untuk melakukan tobat. Taubatan nasuha, bukan tobat sambal. Tobat yang sebenar-benar tobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat sambalan. Johor lah makan cabai pedasnya naso, 2 hari lagi tengok sambal pula, bau terasinya nyengaknya pula. Mantap kok, makan lagi, lupa lah jeruk itu. Nah, inilah 3 macam. Di antaranya, bukan cuma 3 itulah, tidak. Ini kita kutip pendapat dari Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA dalam kitab bukunya Pesona Kesempurnaan Islam. Berikut dalil hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, dalil hikmah beriman kepada hari akhir itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran diterangkan maupun dijabarkan lagi dalam hadis Nabi SAW. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Nah, itu dalil hikmah beriman kepada hari akhir. Satu di antara sekian banyaknya ya, dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Nah, sampaikan kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik, beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran selalu digandengkan lafaz amanu dan wa amilus solehat. Kenapa? Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Amanu wa amilus solehat, beriman dan berbuat baik, beriman dan beramal soleh. Ngapa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Surga-surga di bawahnya itu ada sungai-sungai mengalir. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu, setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepadaku, kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa, dan walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. Saya akan bacakan di sini ayat 25 itu dijelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir beliau. Tafsirnya Al-Azhar, nama tafsir beliau itu, Profesor Hamka, namanya tafsir Al-Azhar jilid 1 bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau memahami tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu boleh satu-satunya kitab tafsir, buku tafsir yang dikarang oleh ulama Indonesia, Profesor Hamka. Mungkin di antara kita ada yang ketemu lewat TV, atau mungkin ketemu berhadapan macam ini. Nah, beliau mengarang buku yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Azhar 30 juz itu. Nah, saya bacakan ini. Beliau menafsirkan ayat 25. Beliau menerjemahkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kalau di sini tadi yang pertama saya bacakan, dan sampaikanlah berita gembira. Tapi kalau Buya Hamka, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu lain redaksi cuma pemahamannya sama lah. Bahwa untuk mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bawah sungai, punya sungai dewe dalam surga tu. Dunia aku petang hari sama-sama punya. Tak bisa mengkelim tu sungai aku tu. Nak pakai-pakai kamu petang hari tu dah. Dari mudik sana sampai ke ujung sana. Tapi kalau kau kaki sungai kita dewek punya dalam surga kita tu. Nah, hebat tu. Tajri min tahtihal anhar. Sungai petang hari sama-sama
jutaan manusia yang punya. Sama-sama memanfaatkannya. Yang dimudik ngeru keru, yang dihilir minum air keru macam air susu. Masih kita kecil-kecil dulu agak joni petang hari. Kalau kini masya-Allah tabarakallah. Keras kepala kata Buya Hamka, nerakalah ancamannya. Tetapi kepatuhan dijanjikan surga. Jadi bahasa beliau ini enak bahasanya ya. Keras kepala, nerakalah ancamannya. Tetapi kepatuhan dijanjikan masuk surga. Faham? Gampang untuk fahamnya ya. Kalau keras kepala dan nak ikut aturan Allah, nakolah ancamannya. Tapi kalau patuh, taat, sami'na wa ta'na, surga. Sedangkan yang diajak buat kepatuhan itu ialah hal-hal yang masuk di akal dan hal untuk keselamatan hidup sendiri di dunia ini. Itu. Jadi ajakan seruan Islam untuk kita mematuhinya, untuk kita melaksanakannya, semuanya itu masuk akal. Yang diperintahkan agama itu sesuai dengan akal, tak ada bertentangan dengan akal. Cuma kadang bertentangan dengan nafsu. Itu. Ya. Dan untuk keselamatan hidup kita, Tuhan perintah kita puasa untuk keselamatan kita. Tuhan perintah kita berzakat untuk kebaikan kita juga. Tidak ada habiskan bela perintah zakat. Mana ada perintah zakat itu menjadikan orang miskin? Cuma 2,5% dari harta yang kita miliki keluar zakatnya. Ada kira galonya. Punya duit 300 juta, bayar zakat galo 300 juta, ada 2,5%. Kita kadang dibisik iblis, jangan keluarkan rugi lah, keluar duit kau. Itu iblis bisik-bisik terus. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Tiap-tiap kali diberikan kepada mereka suatu pemberian dari semacam buah-buahan, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan kepada kita dari dahulu. Dan diberikan kepada mereka akan dia serupa. Nah, begitu diberikan buah-buahan dalam surga. Apa kata penghuni surga? Itulah buah-buahan yang dijanjikan waktu kita masih hidup di dunia dulu, dijanjikan Tuhan ada buah-buahan dalam surga. Ayat ini kata Buya Hamka berbeda pendapat ulama tafsir memahaminya. Imam Jalaluddin Suyuti memahami ayat ini, inilah yang telah dikaruniakan kepada kita di waktu dulu dan diberikan kepada mereka serupa-serupa. Itu menurut Imam Jalaluddin Suyuti. Kata orang ahli surga, penghuni surga, ketika diberikan buah-buahan, makanan berupa buah-buahan, apa kata mereka? Inilah yang diberikan kepada kita di waktu dulu, masih hidup di dunia dulu. Ada apel. Dulu dunia itu makan apel juga. Serupa. Cuma namanya serupa, apel. Di surga apel, dunia apel. Warnanya mungkin serupa juga. Cuma rasanya berbeda-beda. Tak serupa lagi apel yang surga nanti dengan apel yang ada di dunia ini. Macam mana rasanya, tak ada gambarnya. Tak bisa dibayangkan. Ya, macam mana lah apel surga. Tak bisa dibayangkan lintas dalam hati. Nantilah cicip nanti, apa rasanya. Mudah-mudahan dapat cicip ya. Yang susah kalau tak dapat makan apel di akhirat, dunia kalau dapat makan apel, akhirat lah tambah pula idak sahur kan itu. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, beliau memahamkan bahawa buah-buahan yang dihidangkan di surga itu serupa dengan buah-buahan yang telah pernah diberikan kepada manusia di dunia ini. Sama, itu kata saya tadi. Apel juga nanti apel juga makan apel. Pir baginya, dunia lah juga makan pir, buah pir. Durian, dunia lah juga makan durian. Tapi tak serupa, rasanya beda. Padahal hanya rupa yang sama,
namun rasa dan kelezatannya jelas berbeda-beda. Banyak makan durian di dunia menyebabkan kolesterol naik, darah tinggi naik. Tapi kalau makan buah-buah di surga, tak ada yang datang mudarat. Lantarlah makan durian sepuas-puasnya, tak ada mudarat dah. Kalau dunia kan itu coba. Jadi tidak sama, rupanya sama, namun rasa dan kelezatannya berbeda. Dan diberikan kepada mereka berbagai ragam buah-buahan. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Ada lagi dikatakan dalam surga itu sekali diberikan apel. Yang kedua apel pertama, apel kedua lah beda, so tak sama lagi. Walaupun serupa. Yang ketiga pula lain lagi rasa. Dia serupa lah. Tapi kalau dunia ke serupa, itulah rasa. Kalau apel hijau kita beli sekilo, rasa itulah masam. Kalau sana tak. Sekali beri kau rasa. Sekali yang kedua lain lagi. Yang ketiga lain lagi. Itulah. Sebab di surga tu kena kita bersenang-senang. Kena kita bersenang-senang, ya. Tak ada lagi susah lagi di surga. Yang pakai susah kau di dunia, pakai sakit di dunia, kentut di dunia, berak di dunia, kencing di dunia. Di surga tak pakai kentut, tak pakai kencing, tak pakai berak. Maka toilet tak ketik dalam surga. Itu. Sakit perut apa lagi, dah ketik lagi sakit perut. Ikut salah makan buah sakit perut. Makan mango sakit perut. Sudah itu dalam surga itu disiapkan juga walahum fiha azwajum mutahharah. Dan diberikan kepada mereka berbagai macam berbagai ragam buah-buahan tadi, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Setengah ahli tafsir pengertian suci bersih di sini adalah istri-istri surga tidak pernah haid lagi. Sebab haid itu kotor. Jadi di surga itu tidak ada lagi istri kita yang haid, menstruasi. Namun sebaiknya kita memahamkan lebih tinggi lagi dari itu, kata Buya Hamka. Sebab setiap kita yang berumah tangga di dunia ini mengalami bahawa betapapun bersih hatinya seorang istri, cantik rupanya, baik budinya istri di dunia kita ini, namun peranginya yang menjemukan mesti ada juga. Jadi sehebat-hebat bini kita di dunia kok, cantik adalah di dia, ya dah. Baik hatinya adalah di dia, bersihnya adalah dia, tak ada kurang lagi budinya, akhlaknya mulia juga. Ada juga dikit-dikit panggilnya tu yang nyelip-nyelip dikit ada cocok dengan kita. Tapi kalau yang di surga itu memang mutahhara, suci lahir batin. Sebagaimana pepatah Melayu, beliau ni banyak pepatah ni, pantun-pantun. Sastrawan juga beliau ni, ya. Tidak ada lesung yang tidak berdedak, tidak ada istri yang tidak ada cacatnya. Ada baiknya di segi ini, ada pula lemahnya di segi itu. Itu Buya Hamka saya sampaikan. Ulama kita juga. Saya paling senang dulu dengan ceramah beliau tu. TV belum ada, rumah saya, rumah mertua saya situ. TV hitam putih. Tu kasih tahu tu. Kata calon mertua saya, besok malam Jumaat ko Buya Hamka ceramah. Pergi saya tu. Sudah main mengrip nongkrong lah tu, jangan ketinggalan. Saking langkahnya TV. Enak ceramah beliau tu, lembut. Tidak ada lesung yang tidak berdedak. Lesung tahu, lesungnya tak tahu, tak pernah nama lesung. Untuk apa tu? Numbuk, ya. Ada lagi lesung ni sikap sensor. Kena jual tak apa. Jadi barang antik. Saya rumah saya tu ada lesung dulu. Mana kenal lah
lah temu tak apa. Jadi tidak ada lesung yang tidak berdedak. Tidak ada istri yang tidak ada cacatnya. Jadi kalau kita berumah tangga, dari penjelasan beliau ini, ada cacat-cacat istri kita, jangan jadikan hal pula, jadikan sebab kita untuk komplain di rumah tangga ya. Nah, paham itu, tidak ada lesung yang tidak berdedak. Kalau dah tidak dedak, tidak dapat pakai, lesung tu tak pernah dipakai. Simpan di bawah rumah. Pas orang budak maling, kau barang bengin tu mahal, kau jual, beli kan narkoba pula. Cocok. Maka lesung dan simpan dalam rumah, dikunci kalau ada. Kalau dulu bawa rumah lesung, siapa nak maling, siapa tidak? Tidak ada istri yang tidak ada cacatnya. Itu pahami yang punya bini tu. Sadari betul bahawa tetap ada kelemahan dan kekurangan pada istri kita. Itu sadari dan sabar kita menghadapnya. Mana ada dapat istri yang full, tak kecil cacat celo. Di akhirat esok bini tak kecil cacat celo. Ada kawan saya nak mencari suami, banyak dan syarat kriterianya. Pertama gagah, putih gagah ganteng kalau jantan ya. Kedua kaya, banyak harta, rumah elok, punya mobil, harta banyak. Ketiga, punya bertitel pula. S1, S2, S3 sampai S kesana kalau ada pada dia. Nah, kata saya, kiamat dunia tak ada bertemu kau. Ada kaya, tak ada taman S1, SD tamatnya. Ada taman S3, S4, tak ada kaya, tak ada pula gagah, tool. Jadi kiamat dunia tak dapat pasangan lagi. Ya, tidak ada istri yang tidak ada cacatnya. Pasti ada. Pahami itu yang punya istri. Yang belum, kaki pahami pula. Ya, kadang tu cantik, penampilannya ahlak buruk. Lah kurang tu kan. Ada tu ahlak baik, penampilan tak ada menarik. Macam-macam. Sabar ya. Jadi sabar itu penting itu. Kalau bentar emosi KDRT lah yang terjadi. Pak lepuk, sepak terjang selalu. Jadi KDRT itu akibat itulah tidak menyadari kelemahan-kelemahan di. Mana nak cari isteri yang full time tu? Lengkap kalau cantik adalah di dia. Secantik-cantik lah. Kadang-kadang gigi tinggi. Depan dia detik gigi, titak dipasang gigi dan nak lekat. Itu. Itu ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam surah An-Nisa ayat 18, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Orang akan nikah tu muasyarah bil ma'ruf, itu pesannya. Muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istri itu dengan cara-cara yang baik. Jangan KDRT, jangan sepak terjang, pak lepuk. Nak menang dewek. Sudah lawak dah mencari. Bini lentang pokang mencari. Ya bini lah lepak lepuk pula. Mana laki yang model lapo itu? Syukur bini mencari, dapat tuan bini. Mestinya kita mencari. Kau tak bini baik mencari dia. Tu mesti lepak lepuk juga. Tak tangan kaki. La ilallah. KDRT. Tapi tak kalah tanggung juga. Si isteri pula dibuat macam tu. Nah, melawan juga. Durhaka dengan suami. Nah, inilah penting kita agama itu ya. Pendidikan agama, pelajaran agama itu. Jadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an
Jikapun kamu tidak suka kepada mereka, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, fa'asa an takrahu syai'an fa in karihtumuhunna, fa'asa an takrahu syai'an, jikapun kamu tidak suka kepada mereka, mudah-mudahan sesudah kamu benci kepada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kata Buya Hamka, isteri-isteri di surga itu suci bersih dari cacat yang menjemukan itu, dah ketik lagi. Bukan sebagai isteri dunia yang kadang-kadang memusingkan kepala. Memusingkan kepala, kalau nasib kurang elok, 7 keliling pusingnya. Punya isteri, awak pusingnya tidak ada tanggung-tanggung, 7 keliling pusing buatmu. Minggu depan minta belikan pakaian, sianu nak pengantin bang. Minggu depan ni lagi belikan baju baru lagi bang. Apa sianu nak pengantin? Pokok tiap minggu ganti baju. Kata abang, aku kalau 5 tahun baju kau lah, aku mau pengantin dapat lah aku makan. Tu betino ya. Mudah-mudahan bini kita dah. Tiap ada pengantin nak baju baru. Kata abang, aku kau 5 tahun, 10 tahun kau baju kau lah, tiap kali rumah pengantin dapat aku makan, tak duduk siar dah. Dia orang sedekah tu, dapatlah nasi minyak, supo lah dengan kau baju elok. Makan ni sebanyak tu juga, aku baju 10 tahun sebanyak tu juga, itu yang aku makan. Itulah akibat nafsu. Ya. Apa tak 7 keliling jadi suaminya? Kalau sebulan itu 4 kali pengantin, 4 kali beli. Satu setel pakaian itu 500.000. 4 kali 2 juta. Mudah-mudahan bini kita tak macam tu ya. Ada bini orang lain lah. Syukurlah bini kita, isteri kita di rumah nurut bela. Pakailah itu, pakailah itu. Kau pakai pula, malu bang. Tengok kawan, baju tu terus pakai. Tak kan ada orang awak baju awak. Kau ke baju dulu lah pakai tu dah. Asal nak ketik di rumah sedekah orang macam itu cerewet. Usil lah man. Kau hidup kau jangan usil. Tegak orang salah, duduk orang salah, pakai elok salah, pakai buruk, apa lagi salah. Itu penyakit usil tu. Tapi kebanyakannya orang Cina lah bawahnya usil tu ya. Orang jantan ada lah sekok-sekok dua yang usil. Lewat di depan rumah orang ada 2 beranak. Naik apa? Keledai. Cerita zaman dulu. Naik keledai ke pasar, berboncengan. Ayah depan, anak di belakang. Berapa lah keledai? Kena kuda, bawa kuda kecil ya. Lewat depan rumah. Rumah yang ada di situ ahli usil. Apa kata yang di rumah? Bagilah orang itu. Hati otak 2 beranak naik binatang sekecil itu. Hati otak berdua naik ni lah. Pergi pasar balik. Sebagi pasar lagi sampai ke kuping dia. Pasal kan orang rumah itu ngatur hati akal berdua beranak naik binatang sekecil itu. Besar dikit dari kambing tu. So pergi pasar lagi. Kata ayah, kau jalan lu. Aku di atas apa kau keledai. Kau jalan ya. Lagi kata orang pula gitu. Dari otak pula. Naiklah ya tadi. Anak jalan. Lewat. Apa dia komentar lagi? Dari otak lah orang itu. Dia kena enak kan. Duduk di atas tunggangan tu enak jalan kaki. Allah, dari otak lagi. Ya. Sampai kau uping dia, sebagi berangkat pasar lagi, ganti lagi posisi. Apa? Kata ya, lu kaki kau naik ya, jalan. Lewat lagi depan rumah tu.
Apa kata orang rumah tu yang tukang usil tadi? Orang ajarnya lah budak itu. Dia kena enakan ya berjalan. Kan salah kalau tu. Balik esok pagi dapat tu informasi tu dapat juga ke dia. Esok pagi berangkat lagi. Kita pasal esok pagi lu jalan kaki. Keledai kita tarik be. Jangan kita naik. Lewat lagi. Lolonya pula orang itu. Barang ada tak dimanfaatkan, tahan jalan kaki. Ibarat kita bawa motor ini ya. Eret. Mesin tak ada rusak dah, minyak lengkap, busi elok, oli masih lengkap, masih elok, eret. Itu otak lah, jadi akal lolo tu. Nah jadi ada yang elok, dia ketik elok itu. Jadi orang yang model tu, kalau orang usil tu talarak lah, apa telap lah kau, puas mulut murid pula bercakap lagi. Itu. Jadi ada bangsa tu ya, salah. Tak ada pernah betul orang tu. Itu manfaat ni dah ketik juga. Jadi kalau ada penyakit usil dalam diri kita tu, tobat lah cepat, buanglah, mudah-mudahan tak ketik lagi. Kalau ada, mudah-mudahan yang ada aku tak ketik lah usil. Jadi wahum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Ujung ayat 25 surah Al-Baqarah itu, orang yang beriman, beramal soleh, dikaruniai nanti buah-buahan, makan segala kenikmatan yang ada dalam surga, istrinya pula yang suci, bersih, ya. Nah, ada sungai pula mengalir di bawahnya. Khalidina wa hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya itu akan kekal. Kekal, tak ada pakai ujung dak. Tak ada pakai kesudahan, yang namanya kekal. Kekal di dalam surga itu dan tidak ada mati lagi. Dalam surga tak ada lagi rusak, tak ada lagi sakit, tak ada lagi pakai mati. Dalam neraka macam itu juga. Jadi tak ketik ujung lagi tu. Dalam surga, maka dalam Al-Quran sering dikatakan kekal mereka di dalamnya. Yang kafir kekal di dalam neraka, yang mukmin kekal di dalam surga. Mudah-mudahan kita kekal di dalam surga, jangan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka, na'udzubillah. Boleh jadi kita matinya mati su'ul khatimah, maka kita jangan pede. Mati itulah finishnya, penentuan akhir kita. Amanlah, banyak amal, banyak ibadat, sembahyang, ngaji tekun, berzakat keluar terus tiap tahun, sedekah terus, pergi haji tiap tahun pula. Ini dah dapat lagi tiap tahun. Sekali nyetor 35 tahun ke depan baru buangkan. Mati itu Allahu alam itu. Maka kita minta mati kita dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para ulama inilah yang paling dikhawatirkannya. Ulama-ulama itu yang paling dikhawatirkannya mati itulah. Su'ul khatimah apa husnul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah, na'udzubillah, mati tidak dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti pada satu saat, pada satu lain pertemuan akan kita bahas ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berislam, beriman dan berislam. Maka kita banyaklah berdoa para jemaah sekalian, mohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu amal baca. Sudah itu apa lagi? Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya. Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wahai Tuhan yang mempunyai sifat jalal dan kemuliaan, keagungan dan kemuliaan, matikan kami, wafatkan kami ala dinil Islam. Perbanyak. Maka dalam ratib hadat itu dibaca 7 kali itu, ya.
ya zal jalali wal ikram. Wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Nah, itu. Atau ada lagi doa lain, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Bagus juga. Bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Jangan kau matikan aku dalam keadaan tidak beriman. Jadi husnul khatimah, matinya dalam beriman. Su'ul khatimah, matinya dalam keadaan tidak beriman. Nah itu ya. Ada orang meninggal di WA, di grup kita di WA ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si anu telah meninggal dunia jam sekian. Datang kita jawab, moga-moga matinya dalam husnul khatimah. Apa lagi doa dia lah mati. Apa husnul khatimah, apa su'ul khatimah, meninggalnya itu. Jadi kalau kita mendoakannya itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang doakan orang mati husnul khatimah, kita masih hidup macam atau dia sedang sakit sakratul maut, ya Allah matikanlah mudah-mudahan husnul khatimah. Kan belum prosesnya, ikutlah melewat proses, apa lagi nak didoai husnul khatimah lagi. Lain doanya yang paling tepat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma taqabbal hasanatahu wa'fir sayyi'atahu. Lapangkan kuburnya ya Allah, terimalah segala amal baiknya ya Allah, ampunilah segala keburukannya, lapangkan kuburannya, jauhkan dia siksa kubur, fitnah kubur. Nah itu untuk doakan orang yang sudah meninggal, yang sudah meninggal. Kalau mau meninggal, itu bagus kita doakan, mudah-mudahan si anu itu sakit, sakratul maut, kini itu kan masuk kritis. Nah, mudah-mudahan husnul khatimah gitu. Salah ada, cuma kurang tepat kalau nembak tu sasaran juga. Tak begitu jadinya. Kita tu nak doa, kita nak tepat-tepat juga. Nah itu dia. Kalau yang tepat tu tadi. Kalau sudah meninggal, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu yang tepat lagi. Tak ada lagi mudah-mudahan husnul khatimah. Sudah lewat proses. Nah kita ini mudah-mudahan nanti kita semuanya para jemaah sekalian yang hadir, mudah-mudahan kita nanti diwafatkan Tuhan dalam husnul khatimah. Jangan kita dimatikan Tuhan dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk malam hari ini pengajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau ada halangan apa-apa, masih dalam seputar kehidupan hari akhirat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita, menambah keyakinan, kekuatan keimanan kita, keyakinan kita, meningkatkan amal ibadah kita, memotivasi kita untuk selalu memohon ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.